Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginata Putri dengan NIM 2208 Di sini akan memaparkan atau menjelaskan materi terkait pasar modal dan juga pasar uang. Video ini disusun untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Keuangan Lanjutan Kelas DO dengan dosen pengampunya adalah Bapak Marmono Singgih. Sebelumnya, referensi yang digunakan dalam pembuatan materi ini yaitu ada buku Pasar Modal Modern dari Fuadi dan juga Murnir. Kemudian ada juga buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan by Hasan, Suat, dan Pujiastuti dan juga Emi. Pokok pembahasan dalam materi kali ini ada dua bab, yaitu pasar modal dan juga pasar uang. Di mana subbab dari pasar modal itu sendiri ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, instrumen, dan juga jenisnya. Kemudian subbab dari pasar uang sendiri ada pengertian, ciri-ciri, pelaku, fungsi, tujuan, dan juga pentingnya pasar uang. Sebelum kita masuk ke bab yang pertama yaitu pasar modal, di sini ada pertanyaan. Pasar modal sama pasar uang itu sama nggak sih? Jawabannya enggak ya. Jadi, pasar modal dan pasar uang itu nggak sama. Pasar modal sendiri berkaitan dengan perdagangan saham dan juga instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi. Sedangkan pasar uang itu berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito dan surat berharga dengan jatuh tempo yang singkat. Next, di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar modal, ada 3, yaitu yang pertama jangka waktunya panjang, yang kedua partisipasi publik, dan yang ketiga regulasi yang ketat. Jangka waktu yang panjang, pasar modal itu cenderung berfokus pada investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi yang dapat dipegang oleh investor untuk periode waktu yang lebih lama. Kemudian partisipasi publik, pasar modal melibatkan partisipasi publik di mana individu dan lembaga memiliki akses untuk membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham melalui bursa efek. Dan yang terakhir ada regulasi yang ketat. Pasar modal itu biasanya diatur secara ketat oleh otoritas keuangan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar. Yang selanjutnya ada fungsi dari pasar modal, ada 5. Yang pertama yaitu ada pendanaan perusahaan. Pasar modal itu akan memberikan perusahaan akses untuk memperoleh dana dengan menerbitkan saham atau obligasi yang akan membantu perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi, dan juga pembiayaan proyek. Kemudian yang kedua ada investasi. Pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi. Ini akan membantu menciptakan portofolio investasi yang beragam dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada penyediaan likuiditas. Pasar modal menciptakan likuiditas dengan memungkinkan investor membeli dan juga menjual instrumen keuangan dengan mudah. Likuiditas ini membantu untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan juga memfasilitasi kebutuhan. Yang keempat, yaitu ada penyedia informasi. Pasar modal berperan dalam menyediakan informasi yang relevan dan transparan kepada investor. Laporan keuangan, prospektus emisi, dan informasi pasar membantu investor membuat keputusan yang informasional dan juga cerdas. Kemudian yang terakhir di sini ada penentu harga aset. Harga aset keuangan seperti saham itu ditentukan oleh mekanisme pasar modal. Harga ini mencerminkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar. Kemudian selanjutnya di sini ada instrumen pasar modal, ada 3, yaitu ada saham, obligasi, dan juga surat berharga lainnya. Saham. Saham sendiri itu adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham yang diterbitkan emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum itu ada 2, yaitu saham biasa dan juga saham istimewa. Kemudian obligasi itu sendiri adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Kemudian yang terakhir adalah surat berharga lainnya. Selain dari 2 jenis efek yang telah diuraikan di atas, yaitu saham dan juga obligasi, sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia.
Itu ada beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media utang, seperti warrant, option, dan juga right issue. Yang selanjutnya di sini ada jenis dari pasar modal, ada dua, yaitu pasar perdana dan juga pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Kemudian, untuk yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek serta penjualan pada pasar perdana berakhir. Nah, pada pasar sekunder ini, harga efek itu ditentukan berdasarkan kurs efek, di mana naik turunnya kurs suatu efek itu ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai pasar uang. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam pengertian pasar uang. Pasar uang sendiri itu didefinisikan sebagai suatu yang kredit jangka pendek yang berkualitas tinggi diperjualbelikan. Next, pasar uang itu sangat dibutuhkan. Jadi, alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian itu adalah karena masih banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Kemudian ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang pertama adalah sebagai para perdagangan surat berharga jangka pendek. Kemudian yang kedua sebagai menghimpun dana berupa surat berharga jangka pendek. Yang ketiga sebagai sumber bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan yang keempat adalah sebagai perantara untuk investor negeri dalam menyerahkan kredit jangka pendeknya kepada perusahaan di Indonesia. Ciri-ciri dari pasar uang sendiri ada tiga. Yang pertama itu jangka waktunya pendek, kemudian risiko rendah, dan yang kedua adalah likuiditas. Jangka waktu pendek. Transaksi di pasar uang itu berfokus pada instrumen keuangan dengan jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Ini mencakup deposito berjangka, surat berjangka, pasar uang, dan instrumen pasar uang yang serupa. Kemudian kalau untuk risiko yang rendah, investasi di pasar uang itu dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan investasi jangka waktu yang lebih panjang. Namun, imbal hasilnya memang cenderung lebih rendah karena risikonya juga yang lebih rendah. Instrumen pasar uang umumnya itu sangat liquid, artinya dapat dengan mudah diperjualbelikan atau diubah menjadi tunai. Kemudian, yang selanjutnya di sini ada pelaku dari pasar uang, yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi instrumen keuangan jangka pendek. Ada 8 pihak, yaitu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan yang lain ada individu masyarakat. Tujuan dari pasar uang sendiri yaitu dari pihak yang membutuhkan dana dan juga pihak yang menginginkan dana. Untuk dari pihak yang membutuhkan dana, tujuan dari pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan likuiditas, kebutuhan modal kerja, dan untuk perusahaan yang sedang mengalami kalah kredit ini. Kemudian, yang terakhir yaitu ada dari pihak yang menanamkan dana. Tujuan dari pasar uang sendiri adalah untuk membantu tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan spekulasi, di mana para investor itu ingin keuntungan yang besar namun waktu yang sangat singkat, bahkan kalau bisa di bawah dari 1 tahun. Sekian pemaparan materi terkait pasar modal dan juga pasar uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.